Selamat pagi, dulur off-road. Pagi ini kami masih berada di Desa Deraya Lemper, sebuah desa yang menjadi saksi perjalanan panjang Kalimantan Tribute. Udara segar pedalaman masih terasa, sementara deru mesin dan semangat para peserta mulai membangunkan suasana. Selamat pagi. Di hari kelima kita akan menuju kemana ini pagi? Hari ini hari kelima kita menuju Rumah Panjang Lamin Mancong sejauh 200 km. Di sini kita lakukan loose konvoy, tidak harus konvoy karena apa namanya dari kawan-kawan juga banyak yang tercecer di belakang. Ya, semangat pagi hari kelima. Salam off-road, SPC selalu bahagia. Setelah meninggalkan desa Lemper Deraya yang menyimpan begitu banyak cerita, perjalanan tim Delta kembali berlanjut menembus jantung Kalimantan. Jalanan panjang, sungai yang membelah perkampungan, dan hamparan hutan yang seolah tak berujung menjadi saksi perjalanan kami hari ini. Namun kali ini tujuan kami bukan sekadar destinasi. Kami sedang menuju sebuah tempat yang menjadi simbol kehidupan, sejarah, dan kebesaran budaya Dayak Benuak. Lamin Mancong, rumah panjang bersejarah yang telah berdiri selama puluhan tahun dan menjadi bagian penting dari warisan budaya Kalimantan. Di tengah perjalanan yang jauh dari akses perkotaan, logistik bukan sekadar kebutuhan, melainkan kunci utama agar ekspedisi tetap berjalan. Satu persatu kendaraan melakukan pengisian ulang bahan bakar, sementara tim menata kembali perbekalan untuk etape berikutnya. Everywhere we go, I give sticker. I make Latif famous. Hidup series! Hidup series! Bang, bikin sendiri. Karena di Kalimantan, perjalanan bukan hanya soal sampai ke tujuan. Setiap kilometer harus dipersiapkan dengan matang. Dan setelah semua kebutuhan terpenuhi, tim Delta kembali menghidupkan mesin, meninggalkan titik persinggahan, dan melanjutkan perjalanan menuju Lamin Mancong, rumah panjang yang menjadi simbol budaya dan kebanggaan masyarakat Dayak. Setelah menempuh perjalanan panjang menyusuri jalur poros Kalimantan, membelah hamparan hutan, melewati perkampungan, dan menikmati bentang alam yang begitu luas, akhirnya tim Delta tiba di tujuan berikutnya. Di hadapan kami berdiri megah Lamin Mancong, rumah adat yang menjadi simbol persatuan, sejarah, dan kebesaran budaya Dayak. Bangunan kayu yang kokoh itu seolah menyambut setiap tamu yang datang dengan cerita dan warisan yang telah dijaga selama bergenerasi. Pagi menyambut dengan udara yang sejuk di sekitar Lamin Mancong. Sebelum memulai aktivitas hari itu, seluruh peserta Kalimantan Tribute berkumpul untuk melakukan briefing pagi. Di tengah suasana yang penuh semangat, koordinasi dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan berjalan dengan baik. Usai briefing, perhatian tim tertuju pada tumpukan bantuan yang telah dipersiapkan. Satu persatu paket diperiksa dan ditata kembali sebelum didistribusikan ke beberapa sekolah yang akan menjadi tujuan kegiatan bakti sosial. Sebelum melanjutkan perjalanan, tim Kalimantan Tribute mendapat sambutan yang begitu hangat dan berkesan dari masyarakat setempat. Di halaman Lamin Mancong, alunan musik tradisional mulai terdengar, mengiringi penampilan tarian adat yang menjadi bagian dari kekayaan budaya Dayak Benuak.
Gerakan para penari yang anggun dan penuh makna seolah menceritakan sejarah, kehidupan, serta nilai-nilai yang diwariskan turun-temurun oleh para leluhur. Bukan sekadar pertunjukan, tetapi sebuah penghormatan dan bentuk penerimaan kepada para tamu yang datang dari berbagai penjuru negeri. Momen itu membuat seluruh tim sejenak melupakan lelahnya perjalanan. Kami tidak hanya datang untuk melintasi Kalimantan, tetapi juga untuk mengenal lebih dekat budaya dan kearifan lokal yang menjadi identitas masyarakatnya. Suasana hangat dan penuh keakraban semakin terasa ketika beberapa peserta Kalimantan Tribute diajak langsung untuk ikut menari bersama masyarakat adat Dayak Benuak. Dengan penuh antusias, para peserta mencoba mengikuti setiap gerakan tarian yang syarat makna, menciptakan momen kebersamaan yang begitu alami dan berkesan. Tak hanya itu, para peserta juga mendapat kesempatan untuk mengenal lebih dekat kehidupan dan tradisi masyarakat Dayak Benuak dengan mencoba beberapa alat berburu tradisional yang telah digunakan secara turun-temurun. Di balik setiap alat yang diperlihatkan, tersimpan cerita tentang keterampilan, kearifan lokal, dan hubungan masyarakat adat dengan alam yang telah terjaga selama beberapa generasi. Di tengah megahnya Lamin Mancong dan hangatnya sambutan masyarakat, tim Kalimantan Tribute kembali diingatkan bahwa setiap perjalanan terbaik bukan hanya tentang destinasi, melainkan tentang cerita, budaya, dan orang-orang yang ditemui di sepanjang jalan. Kalimantan Tribute! Setelah rangkaian acara adat dan kegiatan bakti sosial selesai dilaksanakan, tim Delta kembali bersiap melanjutkan perjalanan. Mesin-mesin mulai dinyalakan, perlengkapan dicek ulang, dan satu persatu kendaraan meninggalkan Lamin Mancong menuju tujuan berikutnya, Muara Teweh. Perjalanan kali ini bukan sekadar berpindah lokasi. Di setiap kilometer yang kami tempuh, tersimpan cerita tentang kebersamaan, kepedulian, dan penghormatan terhadap budaya yang baru saja kami rasakan bersama masyarakat setempat. Meninggalkan hangatnya sambutan dan keramahan warga Dayak Benuak, kami membawa semangat baru untuk melanjutkan ekspedisi menembus pedalaman Kalimantan. Gonna be alright. Don't worry, baby. Muara Teweh kini menanti, sementara petualangan Kalimantan Tribute masih jauh dari kata usai. Setiap tikungan, setiap jalur, dan setiap pertemuan akan menjadi bagian dari cerita panjang yang terus kami ukir di Pulau Borneo. Perjalanan kali ini cukup menguras tenaga. Beberapa kali rombongan harus berhenti untuk beristirahat, mengisi kembali energi, sekaligus memastikan seluruh kendaraan tetap dalam kondisi terbaik. Di setiap pemberhentian, canda tawa peserta menjadi penyemangat sebelum kembali melanjutkan perjalanan. Meski medan yang ditempuh tidak selalu mudah, semangat kebersamaan tetap menjadi bahan bakar utama.
Karena dalam sebuah ekspedisi, tujuan bukan hanya soal sampai di tempat yang dituju, tetapi juga menikmati setiap cerita yang tercipta di sepanjang perjalanan. Siang hari, rombongan Kalimantan Tribute akhirnya tiba di Muara Tewe, sebuah kota yang menyimpan jejak sejarah petualangan dunia. Bagi para pecinta off-road, nama Muara Tewe bukanlah nama yang asing. Kota ini pernah menjadi salah satu titik persinggahan dalam ekspedisi legendaris Camel Trophy, ajang petualangan yang dikenal sebagai salah satu ekspedisi paling ekstrim di dunia. Membayangkan kendaraan-kendaraan Camel Trophy pernah melintasi wilayah ini menghadirkan rasa bangga sekaligus kagum. Hamparan alam Kalimantan yang liar, jalur-jalur pedalaman yang menantang, dan keramahan masyarakatnya menjadi alasan mengapa daerah ini memiliki tempat tersendiri dalam sejarah dunia off-road. Base support stationnya kegiatan Kematropi tahun 1996. Kini, puluhan tahun kemudian, tim Delta dan peserta Kalimantan Tribute menapaki sebagian jejak yang sama. Sebuah perjalanan yang bukan hanya tentang mencapai tujuan, tetapi juga tentang menghormati sejarah dan semangat petualangan yang telah lebih dulu lahir di tanah Kalimantan. Setibanya di Muara Tewe, rombongan Kalimantan Tribute mendapat sambutan hangat yang menjadi kehormatan tersendiri. Kehadiran kami disambut langsung oleh Bupati Barito Utara, sebuah bentuk apresiasi yang menunjukkan besarnya dukungan terhadap kegiatan petualangan, wisata, dan silaturahmi yang membawa nama baik daerah. Suasana penuh keakraban langsung terasa sejak awal pertemuan. Di tengah perjalanan panjang yang telah kami tempuh, sambutan ini menjadi penyemangat, sekaligus bukti bahwa semangat kebersamaan selalu menjadi bagian penting dalam setiap ekspedisi. Bagi tim Delta dan seluruh peserta Kalimantan Tribute, momen ini bukan sekadar seremoni. Ini adalah kesempatan untuk mempererat hubungan, mengenal lebih dekat Kabupaten Barito Utara, serta melihat bagaimana daerah ini terus berkembang tanpa meninggalkan nilai budaya dan kearifan lokal yang menjadi identitasnya. Adil tatalino ba't suramin ka surga ba? Sengat ka jubata! Harus! Masuk. Setelah mengikuti upacara penyambutan yang penuh kehangatan dan makna budaya, tim Kalimantan Tribute kembali menyalakan mesin dan melanjutkan perjalanan. Tujuan berikutnya adalah Tumbang Anoy, sebuah wilayah yang memiliki nilai sejarah penting bagi masyarakat pedalaman Kalimantan. Setelah meninggalkan kota Muara Tewe, tim Kalimantan Tribute kembali melanjutkan perjalanan menuju salah satu titik bersejarah di jantung Kalimantan, yaitu Tumbang Anoy. Perjalanan panjang ini membawa kami melintasi Trans Kalimantan, jalan-jalan yang membelah perbukitan, serta berbagai sudut kehidupan masyarakat yang hidup berdampingan dengan alam Borneo. Perjalanan panjang dari Muara Tewe menuju Kabupaten Gunung Mas ternyata tidak berjalan semulus yang dibayangkan. Seiring matahari yang perlahan tenggelam di balik hutan Kalimantan, waktu menunjukkan bahwa perjalanan tidak memungkinkan untuk terus dilanjutkan. Demi keselamatan dan menjaga kondisi seluruh rombongan, tim Delta akhirnya memutuskan untuk beristirahat sejenak di Desa Batu Putih, Kecamatan Murung Raya. Di tengah suasana malam yang tenang dan udara khas pedalaman Kalimantan, sementara para peserta memanfaatkan waktu untuk beristirahat dan mempersiapkan diri menghadapi perjalanan panjang keesokan harinya.
Suasana pagi dimulai dengan briefing singkat namun penuh makna. Dipimpin oleh Haji atau selaku leader perjalanan, seluruh anggota tim berkumpul untuk membahas rute, kondisi medan, pembagian tugas, serta memastikan seluruh kendaraan dan kru berada dalam kondisi terbaik. Di ekspedisi seperti ini, perjalanan bukan hanya tentang mencapai tujuan, tetapi juga tentang kesiapan, kekompakan, dan keselamatan setiap anggota tim. Jarak ini tidak jauh, kira-kira sekitar 120 kiloan lebih saja, dan semua jalannya adalah aspal. Perjalanan tim Delta menuju Kabupaten Gunung Mas terus berlanjut, membelah jalanan Kalimantan yang panjang dengan semangat yang tak pernah surut. Di tengah perjalanan, rombongan memutuskan untuk beristirahat sejenak sambil menunggu beberapa kendaraan melakukan pengisian bahan bakar. Namun di tempat itulah sebuah pemandangan hangat menyambut kedatangan kami. Anak-anak desa berlarian mendekat dengan wajah penuh rasa penasaran dan senyum yang begitu tulus. Dengan penuh antusias, mereka menyapa, melambaikan tangan. Bahkan tak sedikit yang ingin melihat lebih dekat kendaraan-kendaraan ekspedisi, yang bagi mereka menjadi pemandangan yang langka dan menarik. Kami kembali diingatkan bahwa ekspedisi bukan hanya tentang kilometer yang ditempuh atau tujuan yang ingin dicapai, tetapi juga tentang pertemuan-pertemuan kecil yang meninggalkan kesan besar. Senyum dan tawa anak-anak itu menjadi bahan bakar semangat bagi tim Delta untuk terus melanjutkan perjalanan menuju Kabupaten Gunung Mas. Menjelang sore hari, rombongan akhirnya tiba di Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah. Sesaat memasuki wilayah kabupaten, rombongan mendapatkan sambutan hangat dan penghormatan istimewa. Kendaraan patroli dari Polres Gunung Mas telah menunggu untuk mengawal perjalanan tim Delta menuju Mapolres Gunung Mas. Dengan sirin dan lampu rotator yang mengiringi di barisan terdepan, iring-iringan kendaraan tim Delta melaju memasuki kota dengan penuh kebanggaan dan semangat kebersamaan. Tidak hanya menyambut, Polres Gunung Mas juga menjamu seluruh rombongan dengan hangat, menghadirkan suasana kebersamaan yang mempererat tali persaudaraan di antara sesama anak bangsa yang dipertemukan oleh semangat petualangan dan kecintaan terhadap Indonesia. Malam itu menjadi waktu untuk beristirahat, mengecek kembali kendaraan, mempersiapkan perlengkapan, dan mengisi tenaga untuk perjalanan berikutnya. Karena esok hari, perjalanan akan membawa kami menuju Tumbang Anoy, sebuah tempat yang bukan hanya menjadi tujuan ekspedisi, tetapi juga saksi lahirnya perdamaian besar yang menyatukan masyarakat Dayak di tanah Kalimantan. Perjalanan masih panjang, cerita masih berlanjut, dan Kalimantan masih menyimpan banyak kisah untuk dijelajahi. Sebelum meninggalkan Gunung Mas, rombongan terlebih dahulu berpamitan dan menyampaikan rasa terima kasih kepada Kapolres Gunung Mas beserta jajaran yang telah memberikan sambutan, dukungan, dan pengawalan selama berada di wilayah tersebut. Jabat tangan senyum dan doa keselamatan mengiringi keberangkatan tim Kalimantan Tribute. Sebuah momen sederhana yang menjadi simbol kuatnya persaudaraan dan sinergi yang terjalin sepanjang perjalanan ini. Dengan mesin yang kembali meraung dan konvoi yang mulai bergerak meninggalkan kota Kuala Kurun, tim Kalimantan Tribute kembali menembus jalanan Kalimantan menuju Tumbang Anoy, sebuah tempat yang menyimpan sejarah besar bagi masyarakat Dayak dan tanah Kalimantan.
to welcome us in Indonesia, and I feel very happy to be here. Perjalanan tim Delta menuju Tumbang Anoy sempat terhenti ketika kendaraan yang dikemudikan Mike mengalami kendala pada sistem pengereman. Demi keselamatan seluruh rombongan, tim segera melakukan pemeriksaan dan penanganan di lokasi sebelum akhirnya perjalanan kembali dilanjutkan menuju Tumbang Anoy. Tidak jauh dari Tumbang Anoy, kendaraan yang dikemudikan Haji Ato selaku leader tim Delta mengalami kerusakan pada bagian panhard yang mengalami sobek. Perjalanan pun dihentikan sementara untuk melakukan penanganan di lokasi. Dengan sigap, kru langsung bergerak melakukan proses pengelasan dan perbaikan darurat pada kendaraan leader. Berkat kerjasama dan respons cepat seluruh tim, kendaraan kembali siap melanjutkan perjalanan menuju Tumbang Anoy. Setelah menempuh perjalanan panjang dari Gunung Mas, menghadapi berbagai kendala teknis, mulai dari masalah pengereman hingga perbaikan darurat pada kendaraan leader, semangat seluruh tim tetap tidak surut. Setiap pemberhentian, setiap perbaikan di pinggir jalan, dan setiap tantangan yang dihadapi justru semakin memperkuat kebersamaan di dalam rombongan. Tidak ada yang berjalan sendiri, karena di perjalanan ini, seluruh anggota tim bergerak sebagai satu keluarga. Hingga akhirnya sekitar pukul 10 malam, tim Delta resmi tiba di Tumbang Anoy. Di bawah langit malam Kalimantan dan suasana yang tenang, rasa lelah dari perjalanan panjang seolah terbayarkan ketika rombongan akhirnya mencapai salah satu titik bersejarah yang menjadi tujuan utama Kalimantan Tribute. Bagi tim Delta, Tumbang Anoy bukan sekadar tujuan perjalanan. Tempat ini adalah saksi sejarah besar masyarakat Dayak dan menjadi pengingat bahwa setiap kilometer yang ditempuh hari ini adalah bagian dari perjalanan untuk mengenang sejarah, merawat persaudaraan, dan menghormati tanah Kalimantan. Welcome to Tumbang Anoy. Ya, terima kasih, mudah-mudahan. Di tengah heningnya alam Kalimantan, berdiri megah rumah panjang Tumbang Anoy, sebuah rumah adat yang menyimpan cerita besar tentang persatuan, keberanian, dan harapan. Di tempat inilah, pada tahun 1894, para kepala suku Dayak dari berbagai penjuru pedalaman berkumpul, mengesampingkan perbedaan dan mengakhiri konflik yang telah berlangsung selama puluhan tahun melalui perjanjian damai Tumbang Anoy. Melangkahkan kaki di setiap sudut rumah panjang ini, kami seakan diajak kembali menembus waktu, membayangkan bagaimana para leluhur duduk bersama, berdiskusi, dan memilih perdamaian demi masa depan generasi berikutnya. Kayu-kayu tua yang masih berdiri kokoh seolah menyimpan ribuan cerita yang tak pernah selesai untuk diceritakan.
tentang persaudaraan yang lebih besar dari perbedaan, tentang kebijaksanaan yang lahir dari musyawarah, dan tentang sebuah warisan yang hingga hari ini masih hidup di tengah masyarakat Dayak. Perjalanan ini bukan hanya tentang menempuh ribuan kilometer melintasi hutan dan sungai, tetapi juga tentang belajar dari sejarah, bahwa sejauh apapun perjalanan membawa kita, pada akhirnya persatuan dan perdamaianlah yang akan selalu menjadi tujuan akhir setiap perjalanan manusia. Terima kasih sudah ikut menjadi bagian dari perjalanan ini. Jangan lewatkan episode berikutnya, karena masih banyak cerita dan pengalaman luar biasa yang akan kami bagikan dari pedalaman Kalimantan.